kan berupa hati. Itu nikmat luar biasa. Karena kamari mah saya teh kalau manang teu make surya kanta itu. Teu make kaca panon, ayeuna mah geus make kaca panon rusak panon. Damalna sesuai kana laptop jadi riweuh. Jadi betapa mata, telinga yang Allah kasih itu satu kenikmatan. Geuning karasana mah geus ruksakna. Gitu. Ketika sudah rusak baru kerasa dah. Gitu. Baheula ti kumaha gitu. Padahal saya tidak punya keturunan punya mata minus. Yang pun bapak mah sebat kasepuh ayeuna saya we gitu pandanganna teh. Kemarin sudah di maksiat mata, maksiat telinga, itu bang, karena di ayat itu Allah menyindir qalilan ma tashkurun. Banyak orang dikasih kenikmatan berupa mata, telinga, anggota tubuh dan lain sebagainya, tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, ini kalimat sedikit sekali itu entah ukuran sedikitna Allah mah kumaha, gitu bang. Kan beda hitungan Allah dengan hitungan kita gitu kan. Kita mah sedikit kurang dari 3, dalam kaidah bahasa Arab itu sedikit itu sesuatu yang kurang dari 3. Jadi kan lamun di di jurumiyah atau di ilmu nahwu itu biasanya mufrad tasniyah jamak 1 2 banyak gitu kan ngomongnya tidak 1 2 3 gitu. Jadi yang sudah lebih di antara 2 itu pasti banyak. Yang kurang di antara 3 pasti disebutnya sedikit, 1 atau 2 saja. Nah, masalahnya ketika Allah ngomong qalilan ma tashkurun teh sakumaha sedikit teh. Karena kan beda ukuranana. Itu ketika Allah ngomong orang disiksa 1 hari di neraka, kan 1 hari teh ukuranna teh beda dengan kita. Kita mah 1 hari teh 24 jam, tak Allah mah 1 hari di neraka teh 1000 tahunan gitu. Jadi hitungannya itu sudah beda gitu. Jadi yang jadi permasalahan kayak qalilan ma tashkurun teh sedikit sekali yang bersyukur itu seberapa sedikit dan sakumaha jumlahnya gitu. Konon katanya di dunia ini ada manusia berjumlah 7,8 miliar. Yang 3 miliarnya itu adalah umat muslim gitu. Eta kahitung jeung nu tara salat gitu, jeung nu tara ngaji, jeung nu tara ya nu bareng masananan edana kahitung eta teh. Ada 3 miliar umat Islam. Jadi hampir setengah penduduk bumi itu umat Islam sadayana. Gitu. Apakah nu sedikit bersyukur eta teh kamu termasuk orang Islamnya atau kumaha? Gitu. Wallahu a'lam. Itu cuma Allah yang tahu. Yang jelas kita garis bawahi cara bersyukurna kumaha. Gitu kan kebanyakan orang itu bersyukur gitu kan diartikan sebagai sebuah kegiatan seremonial gitu kan. Kedua murang kali bapak jeung ibu lulus sekolah numpang gitu kan. Hajat gitu nya. Perpisahan bikin kamera jutaan. Ini alhamdulillah intinya. Ini perpisahan itu sajaringan perpisahan budakna, perpisahan oge anakna ibuna gitu jeung gengna gitu. Ayeuna mau ka sakola teh pun diantarkeun ku bapakna gitu kan. Janten gimana ngadamel grup WhatsApp teh bapakna Bu. Anu arisan naon teh bapakna. Nah, bagaimana cara menyikapi bersyukur? Nah, yang paling tepat bersyukur itu ketika kita menggunakan apa yang kita harus syukuri dengan tepat. Gitu. Contoh, abdi di pasihan kopiah, kupun bapak misal, saya dikasih peci sama bapak, gitu kan? Untuk mensyukuri nikmat saya dapat peci, pecinya saya pakai, gitu.
Saya pakai tepat di kepala, itu di suku, gitu kan, itu di natur, gitu kan. Dipakai ibadah pula. Itu kan dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai pengajian dan lain sebagainya. Tah itu bentuk bersyukur. Itu kan ibu oke kan, kalau punya sesuatu ngasih ke orang terus dipakai sama orang depan bunga. Itu resep. Itu kan malahan mah aturan orang di pasihan baju ku batur pan mas ketika pakai baju pertama kali teu kudu katingali kudu merena. Nah, sama ketika Allah memberikan fasilitas berupa sam'a, absara, afidah dan lain sebagainya, itu mesti dipakai berdasarkan aturan dan ketentuan Allah. Nah, tah ketika hari ini ibu-ibu, bapak-bapak ngumpul di Masjid Ar-Rahmah di depan pengawasan berjamaah dan lain sebagainya, itu dalam rangka bersyukur ke Allah. Gitu. Karena kita sudah menggunakan fasilitas dengan tepat. Gitu. Itu dalam rangka bersyukur ke Allah. Nah, kemarin mata sudah, telinga sudah. Nah, kayak lidah sudah belum ya? Ini bagian lidah. Ini paling banyak terjadi di masyarakat atau dimanapun, bahwa orang merasa banyak melakukan kegiatan sebenarnya dosa tapi teu ngarasa. Itu loba di lidah. Nepikeun ku Rasul diwanti-wanti salamatul insan bihifdzil lisan. Salamatna jelema itu berdasarkan salamatna lisan, berdasarkan bagaimana dia menjaga lisan. Tapi kan kayak istilah orang Indonesia memulutmu harimau. Nah, sampai Rasul mengingatkan lagi kalau kamu tidak bisa berucap yang baik-baik, mending diam saja. Gitu. Sakingku banyak sekali dosa yang terlanjur dilakukan karena lidah, karena ngomong. Pertama berbohong sudah pasti. Aing ngabohong mah tidak bisa sendirian atau tidak bisa sekali. Kalau berbohong pasti harus ada teman. Pertama misalkan ibu ditanya, bapak ditanya, nuju di mana? Ngomong nama di Pademangan, padahal teu di Pademangan. Siji tah gitu kan. Jeung saha pan teu jeung sasaha gitu kan. Jeung rerencangan dua tah gitu kan. Nuju naon di Pademangan jeung rerencangan pan teu nuju di Pademangan jeung rerencangan. Nuju damal tilu. Jadi untuk meyakinkan satu orang dengan kebohongan tidak bisa dengan hanya satu kebohongan saja, tidak bisa. Ngabohong mah pasti anakan kadituna. Ya, pasti aya baturna ngabohong. Gitu. Bahkan sampai ada teori bahwa ketika kebohongan diulang terus-menerus maka dia akan jadi kebenaran yang disepakati. Itu. Ibu misalkan nanya gitu ke suami punya bestie 2 orang gitu kan ya. Misalkan suaminya namanya Asep gitu kan, gaduh bestie Ujang jeung Udin. Itu kan dia namanya Asep. Ya. Ibu carogena namanya Asep, punya suami namanya Asep. Si Pak Asep ini punya bestie namanya Pak Udin dan Pak Ujang. Gitu. Ditanya aku ibu, Pak Asep ngobrol ke Pak Ujang. Pak Ujang nanti kalau istri saya telepon bilang saya sedang tidur. Katanya, padahal rek nganyang ke nomor misalnya. Ya, gitu. Terus Pak Asep selain bilang ke Pak Ujang, bilang juga ke Pak Udin nanti kalau istri saya telepon bilang saya lagi tidur.
Ternyata benernya karena laginya ibu-ibu geningan firasat teh tari kalau mang salaki narek nyandung teh gitu. Teh bapak-bapak teh macam-macam. Timbul kecurigaan, teleponlah ke Pak Ujang. Gitu kan, Pak Ujang ada suami saya enggak, saya telepon kok enggak ngangkat-ngangkat, lagi tidur Bu. Telepon lagi ke Pak Udin ada suami saya enggak, saya telepon enggak ngangkat-ngangkat, lagi tidur Bu. Itu kebohongan anu diulang terus sampai akhirnya ibu menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Oh benar, suami saya sedang tidur. Ini bahaya nggak bohong. Bahkan zaman dulu, zaman Umayyah awal, itu kan, zaman Khalifah Muawiyah itu banyak sekali ulama memasukkan hadis. Gitu. Ku nggak bohong kan? Karena zaman dulu mah tidak dipercaya orang ngomong kecuali pakai kalimat qala Rasulullah. Gitu loh. Kalau tidak ada qala Rasulullah mau didengi. Maka para ulama baheula itu, ulama dulu itu banyak memasukkan hadis. Gitu. Sampai ada orang yang mengaku memasukkan 1.200 lebih hadis. Mengaku itu teh cenah teu ngakuna. Itu kan biasanya lebih banyak yang tidak mengaku daripada yang ngaku. Itulah. Itu berbohong. Kedua, menyalahi janji. Kalau ibu sudah berjanji, wayahna. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin mah kata Imam Ghazali, kalau misalkan dalam hati sudah berniat, dalam hati mau niat sudah mau ke pasar, betulnya. Kemudian di tengah jalan ada yang ngajak main, gitu. Kata Imam Ghazali, makruh hukumnya ketika ibu membatalkan niat ibu ke pasar. Sakingku betapa janji itu sangat diwanti-wanti gitu, dalam Islam. Padahal itu kan bukan janji, kakak hati. Baru niat mau ke pasar gitu. Belum janji. Gitu. Apalagi janji yang lainnya. Khususnya yang paling sulit janji dengan manusia. Itu kan janji dengan Allah, Bu, nazar itu. Kalau ibu misalkan hiji mangsa, ya Allah, saya manazar kalau dapat uang 1 M saya mau jalan misalkan ke Jalak Harupat misalkan. Coba kita jauh lumbang ke soreang. Gitu. Ternyata misalkan dikabul ke Allah. Itu kan sahanu apa gitu kan, ibu tuh menang kuis. Bapak dapat kuis gitu kan, dapat hadiah 1 M. Berarti kan karena sudah nazar harus dilaksanakan. Sedangkan misalkan kondisi fisik tidak memungkinkan, ya maklum sekolah tempo gitu kan, tang berani lempang ke Jalak Harupat, lempang ke pasar Cikasogese. Gitu dah. Maka ada opsi lain yang Allah sediakan, naon puasa. Gitu. Ada saum untuk menebus nazar. Ada aya kifaratna teu kudu maksakeun daripada lumpuh balik-balik boga saem tapi lumpuh gitu. Teu kudu maksakeun. Tapi kalau janjinya urusan dengan manusia teh jadi persoalan. Ya. Allah mah baik Bu, ya, nu galak mah jelema gitu. Ya. Hakul adami itu jadi persoalan nanti di akhirat. Bahkan sebagian ulama punya pendapat bahwa orang tidak akan masuk surga sebelum hakul adamnya selesai, sebelum urusan-urusan dengan manusianya selesai. Itu kan urusan hutang, kade. Artinya biasanya ieu nu anu ngahutang sok leuwih galak dibanding anu dihutangan. Ini urusan hutang persoalan. Urusan janji itu kan hutang. Gitu. Kita janji sama orang mau datang, misalkan ternyata kita tidak datang karena tidak punya alasan apa-apa, memang tidak datang orang gitu kan. Biasa insya Allah buek teh gerengannya.
dilantasannya linggih ke bumi insya Allah insya Allah itu mual katanya gitu. Nah itu jadi persoalan, itu jadi hutang katanya. Jadi hutang anu bisa we ditagih nanti dia. Jeung kumaha teh ngagantianana gitu kan, kecuali kita ngomong memang jujur terus terang sama orang, aduh maaf misalnya kebetulan kemarin ada urusan mendadak dan lain sebagainya gitu. Namun dia mau mengawadu les gitu itu jadi persoalan. Lalu ada yang disebut jidal, berdebat. Tapi berdebat itu banyak yang jadi maksiat lisan itu ketika orang berdebat, lamun istilah kita itu debat kusir. Jadi debat itu debat yang diperbolehkan itu, jadal yang diperbolehkan itu kan di Quran itu ada wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Agar kita bisa boleh menyadarkan orang lain dengan berbantah-bantahan atau berdiskusi atau berdebat, tapi dengan catatan ahsan, dengan akhlak yang baik. Adapun jadal atau debat yang tidak, yang dijadikan masuk ke dalam kategori maksiat lisan oleh Syekh Abdul Somad, itu ketika debatnya, debat kusir itu ya, debatnya tidak bertujuan untuk mencari kebenaran, tapi debatnya hanya bertujuan untuk mencari kemenangan. Rata-rata orang debatnya sok hayang menang. Padahal makan nu menang yang mau menang piala. Gitu kan. Yang menang nggak akan dapat hadiah, nggak akan dapat trofi, enggak. Gitu. Padahal debat itu diperbolehkan untuk sama-sama menyepakati kebenaran. Maka ada apa namanya? Ada tata caranya. Salah satunya menggunakan sumber yang sama yang disepakati. Contoh, ibu mau debat, bapak mau debat, sepakati dulu sumbernya, mau berdasarkan apa. Sok orang debat tapi berdasarkan Quran hungkul, boleh. Gitu kan, maka jangan menggunakan sumber lain, makanya dalil Quran hungkul. Baru di situ nanti debatnya akan menemukan yang disebut mufakat, gitu, kesepahaman. Kalau yang ini pakai Quran, yang ini pakai akal, hese, gitunya, mau nyambung dibikin ke irah aja, gitu. Nah, jika di TV itu kebanyakan anak gitu kan, debat kusir, ngomongkan ijazah, itu kata penting bisa gitu. Ngomongkan ijazah, ngomongkan naon gitu. Itu penting bisa. Sampai tadi malam saya lihat perdebatan anggota DPR, ibu bahwa cenah kemah cenah anggota dewan teh hayang non kemah cenah ibu lamun hajat. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau buat pesta hajat terus anu ngamplop kena pajak cenah ieu. Oh itu perdebatan teh. Bingung aja pikiran anak bingung. Kali lalilah ibu hitut, oke kena pajak. Itu. Lalu maksiat lisan itu mendoakan yang buruk-buruk, nah, itu tidak boleh. Memang bahwa orang itu punya hak untuk membalas. Dalam Islam ada yang disebut dengan qisas. Ada hak ibu kalau dipukul, bapak kalau dipukul punya hak untuk balas. Gitu. Tapi dalam ayat selanjutnya Allah bilang bahwa memaafkan lebih baik. Ingat yang diperbolehkan membalas, tidak mendoakan buruk. Gitu loh. Kadang-kadang kalau mendoakan buruk, kita tuh menuntut balasan kan lebih.
Batur mangan sakadar ngepret, orang mau dua kencing setruk sih dah itu. Itu pun kelebihan gitu nya teu teuingeun gitu dah. Ngepret-ngepret wae balasanna satruk gitu dah. Lamun nyepret dikepret balik berarti jadi persoalan gitu nya. Iya mah geus ngepret gitu pun didoakeun satruk bahaya. Maka tidak dianjurkan, termasuk bahkan oleh Syekh Abdul Somad dimasukkan dalam kategori maksiat lisan ketika kita mendoakan buruk pada orang lain. Padahal itu pun Rasul mewanti-wanti orang yang dizalimi doanya pasti mustajab. Tah lamun ibu bapak sedang dizalimi itu doa mustajabnya jangan digunakan untuk yang tidak baik ya. Mending ngadoakeun diri sorangan beunghar gitu kan. Mending ngadoakeun diri sorangan asup surga pun mustajab. Daripada kita punya kuota doa mustajab satu misalkan gara-gara dizaliman ku batur dipakai ngadoakeun zalim deui ka batur. Kan lebar. Gitu. Kuotanya nanti hilang gitu. Ya, ketika ibu punya keinginan lain gitu kan ingin masuk surga saya deh gitu. Gitu. Lalu termasuk ke dalam maksiat lisan itu banyak sebenarnya. Dan salah satunya juga yang sering kita lakukan yaitu al-mizah. Mizah teh heureui. Gitu teh. Boleh misalkan hiburan menang merentan boleh gitu. Ngan ulah kaleulewihi. Jangan keterlaluan gitu. Kalau mau bercanda, apalagi kalau bercandanya sampai menghina. Gitu nya. Urang teh sok aya dengan sok ateul gitu kan bibir teh mun ningali batur teh gitu nya. Tekop botak seutik tinggal di sana si itu gitu. Tekop genut seutik tinggal di sana eta beuteungna riweuh. Gitu kan jadi persoalan. Maksiat lidah. Lalu selanjutnya ada yang disebut maksiat perut. Mata maka hati, telinga maka hati gitu kan. Lidah juga masih bisa dipahami lah. Ai beuteung kumaha maksiatna gitu kan. Perut gimana maksiatna? Yang membuat perut jadi maksiat itu ketika kita makan sesuatu yang tidak halal. Jangankan haram, subhat pun jangan. Gitu. Subhat teh naon? Anu teu jelas haram dan halalnya. Itu subhat. Gitu. Maka kade orang tidak punya pun, gitu kan, orang miskin, orang fakir pun seharusnya zakat. Kenapa? Kan zakat mau pembersih harta kita. Khawatir satu waktu dalam setahun ini kita pernah makan barang subhat. Atau si orang miskin itu pernah makan barang subhat. Salah sahiji mersihan aku zakat. Itu. Jadi bukan hanya orang yang kaya yang sering makan barang subhat, orang miskin juga sering. Sekarang contohnya tukang parkir. Itu kan. Itu tanah teting usaha. Gitu kan. Tiba-tiba orang parkir langsung mau dijagaan kemana-mana nanti. Gitu. Gawe nanti puguh misalkan. Gitu kan. Anu ketika orang datang parkir teh, wah tukang parkir teh, itu kan tiba-tiba balik na aya, itu kan prit, gitu dah. Tukang parkir nu gitu nu duit mana teh, duka halal, duka henteu. Karena dia tidak berbasis pekerjaan, juga bukan berbasis kepemilikan, dah taneuhna ge lain nu manehanana. Untuk motor acan gitu kan udah datang ke Indomaret kan nu mundurkeun urang gitu dah nya anu markirkeun urang gitu kan tiba-tiba menang sisi jalan geus aya prit gitu. Itu subhan.
Beda deui lamun aya tukang parkir anu balener gitu pan anu markirkeun manehanana, anu ngarapihkeun motor manehanana gitu pan ketika urang rek kaluar di bantuan, rek nyebrang di bantuan dan lain sebagainya, itu bisa jadi halang gitu. Jadi barang subhat teh banyak pisan. Malahan Imam Ghazali menyebutkan bahwa satu-satunya rizki yang halal untuk kita itu hanya air hujan yang langsung diminum tanpa ditadah. Imam Ghazali. Kenapa? Karena ketika kita tadah airnya misalkan taruhlah dengan gelas, gitu kan? Cai hujan di tanah gelas atau dicurulungkeun heula teh ku talang air gitu kan, ku kenteng, ku talang dan lain sebagainya. Kita beli gelas itu ke orang misalkan yang hasil penjualan gelasnya dipakai foya-foya, misalkan dipakai maksiat, misalkan itu jadi milu haram. Jadi Imam Ghazali kan dalam ranah tasawuf. Kalau di fikih mah penting uruskeun nu kitu. Gitu. Di fikih mah fahkum bil zahir. Ibu hanya boleh atau bapak hanya boleh menghukumi apa yang terlihat saja. Itu. Sedangkan prasangka seperti itu tidak boleh. Tapi kalau di tasawuf di Imam Ghazali itu diperbolehkan untuk menjaga kehati-hatian, untuk ikhtiyat, gitu loh. Maka satu-satunya rezeki yang halal untuk kita adalah air hujan yang langsung diminum. Maka Imam Ghazali menganjurkan ketika hujan itu ibu jeung bapak kehujanan nangah, langsung minum saja. Untuk naon cek Imam Ghazali? Untuk kifarat. Khawatir selama ini uang yang kita nikmati itu haram atau subhat. Itu. Ya abi misalkan damel bu di UIN PNS padahal duit pajak coba. Eta teh bayar pajak teh anu ikhlas anu teu gitu Pak. Digaji ku pemerintah gitu bener eta aya nu ikhlas aya nu henteu geus wallahu alam tah halal jeung henteu mah teh gaji abi teh gitu. Yang lainnya juga sama, kerja di perusahaan bosna tukang dugem gitu loh. Kemarin mah gitu kan kerja di perusahaan gitu kan bosna mere sumbangan ke Israel itu kan ke beli pelor ke Palestina apa itu jadi subhat semua itu. Maka untuk menjaga itu semua ku Imam Ghazali dianjurkan coba kalau hujan sesekali kita kehujanan minum saja seteguk dua teguk itu kan ulah ditadah langsung we calangap gitu. Karena eta mah geus pasti halal. Itu rezeki yang sudah dipastikan kehalalannya. Kenapa? Karena Allah yang ngasih langsung diterima. Tanpa perantaraan naon tah eta. Ya. Kada ulah calangap dina talang cai batu teh omong. Itu. Atau kedua, itu kan diperoleh menikmati makanan, minuman yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik. Gitu. Jadi yang pertama mazatnya memang haram, gitu. Yang kedua mah diperoleh dengan cara yang tidak baik atau haram. Gitu, menang ngasab lah, menang naon lah, gitunya. Allah alam. Lalu ada yang disebut dengan maksiat faraj. Gitu. Maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan naon cenah? Zina mah sudah tentu. Gitu. Zina mah sudah tentu. Cuma ada lagi yang lain yang bisa memacu perzinahan itu. Pertama, gitu kan, melihat orang yang bukan muhrim dengan hawa nafsu. Itu memang masuk dalam kategori maksiat mata, cuma masuk juga dalam kategori maksiat
kemaluan. Kenapa? Karena lewat melihat itu gitu kan timbul perasaan macam-macam gitu. Ya, dalam bentuk tinggali moal gitu. Itu kan ada orang merkosa itu kalau ada perempuannya, kalau ada yang diperkosanya, kalau tidak ada ya tidak akan terjadi gitu. Lalu yang kedua, memikirkan gitunya, memikirkan itu, memikirkan sesuatu dengan orang lain, memikirkan hawa nafsu jeung batur eta. Itu kan datina mikir. Orang harus melakukan kejahatan itu kan harus niat dulu. Orang zina itu kan mesti niat heula. Gitu dah. Niat cenah ini kasaritam cenah gitu dah. Niat cenah ini tina katagalaga gitu. Kan masih ada niat dulu. Niat itu lahir dari mikir heula. Wah jigana tah. Ketika banyak jigana eta jadi we. Gitu kan. Lalu perut yang terlalu kenyang. Itu terlalu kenyang juga bagian dari maksiat kemaluan. Sabab hawa nafsu mah hanya bisa dikekang dengan lapar saja. Itu. Jadi baheula konon kata para ulama nafsu itu ditanya oleh Allah. Kata Allah, man ana wa man anta. Gitu. Siapa saya dan siapa kamu? Cek hawa nafsu teh ana anta urang-urang anjeun gitu tah. Keheul Allah teh dimasukkan si hawa nafsu dalam neraka yang panas, dibelem gitu. Ditanya deui sanes dibelem teh mang ana wa man anta, jawabanna masih sama anta gitu. Saya mah saya we gitu nya, anjeun mah anjeun we. Diangkat ke Allah, diganti nerakana ku neraka paling dingin, dibekukeun. Enggeus dibekukeun ditanya deui ku Allah, man anta wa man ana, masih kan ya jawabanna sama. Jadi hawa nafsu dibakar atau dibekukan teu eleh. Sampai terakhir ku Allah tadi paraban. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, antep. Baru ditanya ku Allah, man anta wa man ana, anjeunna ngajawab ana makhluk wa anta khaliq. Nya cenah urang teh makhluk anjeun mah pencipta, anjeun mah Allah. Anjeun mah Tuhan. Baru tah. Maka kan Rasul mewanti-wanti ke anak muda kalau tidak punya calon dan tidak punya uang itu kan untuk menikah lebih baik puasa gitu tah. Karena ku puasa tah hawa nafsu teh leungit. Itunya maka dilaparkan itu hawa nafsu bisa berkurang bahkan bisa hilang. Gitu. Maka jangan terlalu banyak makan, akibatnya hawa nafsu orang gede. Hawa nafsu bisa apa saja, tidak hanya melulu tentang hubungan badan, tapi bisa saja punya ambisi anu tinggi misalkan. Bapak ibu misalkan tiba-tiba hayang korupsi gitu kan, tiba-tiba hayang jadi presiden gitu kan, tiba-tiba hayang nyogok dan lain sebagainya, itu juga bagian dari hawa nafsu. Betulnya jadi itu sabaraha maksiat masih aya sebenarnya mah jadi kan untuk nantilah untuk bulan payun mudah-mudahan ka yuswaan sakitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah dan bisa tetap istiqomah untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mencari berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.